Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-202 sekarang telah keluar. Dan seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbaru keluar, saya akan membahas kejadian-kejadian menarik yang terjadi di dalamnya. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu kita sudah ditunjukkan kalau Yami telah sampai di mana tempat sang iblis berada. Dan karena dia sadar kalau musuh yang harus ia hadapi sangat kuat, Yami malah memutuskan untuk menolong Leech dan bekerja sama dengan para elf untuk mengalahkan sang iblis ini. Dan pada chapter kali ini, Yami walaupun sudah dibantu oleh Leech dan Sarla elf yang merasuki tubuh Rosalie, tapi mereka bertiga sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan dari sang iblis. Karena memang sang iblis ini juga bisa menyembuhkan semua luka yang ia derita hanya dengan menggunakan kata-kata saja. Tapi meski begitu, di dalam pertarungan yang sangat sengit ini, Yami juga berhasil mengetahui sesuatu mengenai kekuatan sang iblis ini. Dan menurut Yami, sang iblis ini tidak bisa menangkis sihir kegelapannya dengan menggunakan sihir kata-katanya. Tapi meski sang iblis ini tidak bisa menangkis sihir milik Yami, tapi tentu saja sang iblis ini juga dapat dengan mudahnya menghindari serangan sihir kegelapan milik Yami. Dengan begitu, walaupun Yami, Leech, dan Sarla bertarung bersama menghadapi sang iblis, mereka bertiga malah seperti hanya dipermainkan oleh sang iblis ini. Bisa dikatakan kalau kejadian yang satu ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, pada chapter kali ini setelah sang iblis merasa kalau serangan-serangan yang dilancarkan oleh Yami, Leech, dan Sarla sudah cukup merepotkan bagi dirinya, sang iblis ini malah memutuskan untuk menggunakan grimoire berdaun 5 yang sebelumnya merupakan milik Patri. Tentunya diperlihatkannya kalau sang iblis ini dapat menggunakan grimoire berdaun 5 sangat membuat saya bertanya-tanya. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau grimoire hanya bisa digunakan oleh orang yang terpilih langsung oleh grimoire itu sendiri. Tapi pada chapter kali ini sang iblis malah dapat menggunakan grimoire yang bukan miliknya. Karena memang grimoire berdaun 5 yang ia pegang saat ini adalah milik Patri. Dan hebatnya lagi, setelah sang iblis ini menggabungkan kekuatan sihir kata-katanya dengan grimoire berdaun 5 yang ia pegang, malah membuat kekuatan sang iblis ini semakin kuat. Bahkan kekuatan sihir yang digunakan oleh sang iblis ini sampai bisa dirasakan oleh kelompok Asta dan Yuno yang sekarang berada di ruangan yang berbeda. Seperti yang kalian tahu kalau di akhir chapter yang lalu kita memang telah dikejutkan dengan terungkapnya kalau Nero dapat bicara. Dan pada chapter kali ini setelah Finral menuruti perkataan Nero untuk membawanya ke kerangka iblis, di sana Nero malah menyuruh Finral untuk mencabut semua batu sihir yang berada di dalam sebuah altar. Jujur saya masih bingung kenapa di kerangka iblis ada altar yang ada batu sihirnya. Karena memang seingat saya altar tempat batu sihir sekarang berada di Istana Bayangan. Dan apalagi saya juga tidak ingat kalau di kerangka iblis ada altar yang ada batu sihirnya. Oleh sebab itu, saya rasa batu sihir yang ditunjukkan pada chapter kali ini adalah batu sihir yang berbeda dengan yang sekarang ada di Istana Bayangan. Kalau menurut kalian, apakah batu sihir yang ditunjukkan pada chapter kali ini adalah batu sihir yang berbeda dengan yang ada di Istana Bayangan? Tinggalkan pendapat kalian ya. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-202 kali ini. Setelah Nero menyuruh Finral untuk mencabut semua batu sihir yang berada di altar, Nero terus menginstruksikan kembali kepada Finral untuk memasukkan batu sihir yang sebelumnya telah ia cabut ke dalam patung kaisar sihir yang berada di atas kerangka iblis. Dan mengejutkannya, setelah Finral memasukkan semua batu sihir ke patung kaisar sihir pertama, patung itu malah bersinar dan mengeluarkan kekuatan sihir. Memang belum ada kepastian apa yang akan terjadi setelah Finral memasukkan semua batu sihir itu ke patung kaisar sihir pertama. Tapi ada kemungkinan kalau setelah Finral memasukkan batu sihir itu, kaisar sihir pertama juga bereinkarnasi seperti para elf yang lainnya. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau batu sihir dapat digunakan untuk menggunakan sihir reinkarnasi.
Tapi sekarang yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa Nero bisa tahu kalau di patung Kaisar Sihir terdapat tempat untuk batu sihir? Dan sebenarnya siapakah Nero ini? Apakah mungkin Nero memiliki hubungan dengan Kaisar Sihir pertama? Atau mungkin Nero memiliki jiwa Kaisar Sihir pertama? Sayangnya untuk sekarang misteri mengenai Nero masih belum bisa terungkap. Tapi yang jelas sebentar lagi pastinya kita akan tahu siapa Nero ini sebenarnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-202 kali ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.